Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 30 bulan April 2022. Di penghujung bulan April ini, saya akan sampaikan satu rahasia besar yang harus saudara ketahui, dan ini sebaiknya saudara menyimak, karena ini menyangkut rencana Tuhan di akhir zaman, menyangkut arah kekristenan Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih mengenai pengajaran kesempurnaan. Di sini saya akan mengambil ayat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi pengajaran kesempurnaan yang saya sampaikan ini adalah pengajaran anak laki-laki. Kenapa demikian, saudaraku? Karena nanti anak laki-laki itu yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu adalah orang-orang yang pertama-tama akan diangkat ketika Great Tribulation itu terjadi, ketika masa kesukaran besar itu terjadi, ketika masa Antikris itu terjadi. Jadi orang-orang yang pertama-tama akan diangkat dan diselamatkan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang berkarakter anak laki-laki. Jadi untuk tema firman Tuhan kali ini, saya berdoa sampai bingung mencari kata-kata yang tepat untuk melukiskan betapa dahsyatnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5. Saya kasih tema Sang Pangeran. Jadi ini karakternya, karena ini merupakan pewaris dari kerajaan surga, maka karakternya itu seperti pangeran. Jadi tema khotbah kali ini saya kasih judul Sang Pangeran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk menggambarkan betapa dahsyatnya karakter orang-orang yang akan harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, saya itu sampai sulit menemukan kata-kata yang tepat, dan akhirnya saya menemukan satu kata dalam bahasa Jawa yang kemudian itu diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu Sang Pangeran. Saudaraku, jadi pewaris-pewaris yang berkarakter anak laki-laki, orang-orang sempurna yang dilahirkan gereja Tuhan di akhir zaman ini ibarat Sang Pangeran. Saudara, anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah pewaris tahta Allah. Jadi pewaris tahta Tuhan. Jadi pewarisnya itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan ini, saudaraku. Dan ini adalah bagian dari tubuhnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, di sini dikatakan maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bahasa aslinya ditulis sebagai eteken uyon arsen. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Eteken itu melahirkan atau bisa juga menghasilkan, saudaraku. Kemudian uyon ini artinya ahli waris, yang lebih tepat itu, saudaraku. Bisa juga keturunan, tapi tepatnya ini adalah ahli waris, karena yang dimaksud dengan anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini nanti orang banyak, saudaraku. Kemudian arsen itu anak laki-laki, artinya karakternya dia berkarakter laki-laki, dia berkarakter kuat, dia berkarakter pemimpin, dia berkarakter bisa menyampaikan pembukaan rahasia firman, dia berkarakter dari mulutnya bisa keluar benih-benih firman, dari mulutnya keluar pembukaan rahasia firman. Saudara, kemudian anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang nantinya
akan menjadi pasukan yang mengikuti kedatangan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-14. Jadi ia melahirkan seorang anak laki-laki ini adalah nanti itu menjadi orang-orang yang dijadikan pasukan yang mengikuti kedatangan Tuhan. Kalau saudara melihat di Yudas pasal 1 ayat 14, atau kalau saudara membaca wasiat Musa ketika Musa sebelum meninggal itu, dia menyampaikan Tuhan datang di tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudusnya. Tetapi kalau Yudas itu mengatakan Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ini orang yang harpaso. Maka Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, Tuhan belum datang, tetapi orang-orang yang mencapai tingkat rohani yang tertentu, yaitu orang-orang yang mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus, itu sudah diangkat dulu, sudah harpaso. Inilah pengajaran anak laki-laki. Kenapa ini penting, saudaraku? Karena ini adalah orang-orang pertama yang diangkat. Nanti yang disebut mempelai itu juga ada, yaitu dia yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, itu nanti sempurna juga, tetapi ada selisih waktu antara kesempurnaan yang terjadi dari anak laki-laki Wahyu pasal 12 ayat 5 dengan wanita yang diungsikan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu saudaraku ada selisih waktu untuk sempurna, yaitu selama 1260 hari Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Atau kalau dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, selisih waktu kesempurnaan antara anak laki-laki dengan wanita yang diungsikan itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian nanti di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9 itu, saudaraku, ini wanita yang diungsikan itu nanti akan diangkat juga, saudaraku. Kemudian di sana digambarkan terjadilah perjamuan malam kawin anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara kembali kepada topik tentang jemaat yang berkarakter sang pangeran tadi, saudaraku. Orang-orang yang merupakan pewaris dari takhta Allah. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu orang-orang yang dibentuk oleh gereja Tuhan di akhir zaman, yang dididik, ditempa oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, sampai rohaninya itu mencapai tataran rohani yang begitu luar biasa. Saudara, inilah jemaat-jemaat yang berkarakter, saya sebut berkarakter pangeran, berkarakter pewaris dari raja. Pangeran itu pewaris dari raja. Saudaraku, kalau misalkan ada nama pangeran siapa begitu, tentunya itu anak raja, saudaraku. Nah, saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini, di akhir zaman Tuhan akan melahirkan orang-orang yang berkarakter, saudaraku, pewaris kerajaan surga, pangeran-pangeran surga. Saudara, jemaat-jemaat yang berkarakter pangeran ini yang sangat dimusuhi oleh si iblis, oleh si Satan, si ular kalau dahulu di kitab Kejadian pasal 3, saudaraku. Tapi di akhir zaman, karena kejahatannya sudah menjadi sempurna, Satan yang dahulu merupakan ular kecil yang menggoda si Hawa, itu di akhir zaman sudah menjadi naga tua yang merah padam di Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga itu. Saudaraku, jadi jemaat-jemaat yang dilahirkan oleh gereja Tuhan yang berkarakter pewaris, yang berkarakter pangeran, ini sangat dimusuhi oleh si Satan, si iblis, si naga tua. Kenapa demikian? Sebab sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menentukan
Tuhan sudah menetapkan bahwa ketika anak laki-laki ini lahir, saudaraku, ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini digenapi, ketika pewaris surga, saudaraku, ini sudah terlahir, jemaat-jemaat yang merupakan pewaris tahta surga itu sudah terlahir, saudaraku. Maka saudaraku, ini menjadi ketetapan Tuhan bahwa anak laki-laki ini nanti yang akan menghancurkan kepala ular. Saudaraku, maka iblis begitu takut, iblis begitu tidak suka dengan kelahiran anak laki-laki ini. Dahulu dinubuatkan dengan kelahiran Musa, dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Iblis nggak senang. Lahirnya Musa kemudian ditandai dengan dibantainya juga, saudaraku, anak laki-laki. Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus juga demikian. Setelah 2 tahun itu, saudaraku, orang Majus datang kemudian kesasar ke istana Herodes. Kemudian orang Majus tiba di Bethlehem, akhirnya pulang tidak melalui istana Herodes lagi. Herodes marah, dibantailah anak-anak laki-laki di bawah umur 2 tahun. Iblis itu sangat marah kalau ada orang-orang yang memiliki karakter pangeran, karakter sempurna ini lahir ke dunia ini. Saudaraku, dan di akhir zaman orang-orang sempurna ini akan, saudaraku, dilahirkan. Eteken uion arsen, saudaraku, akan dilahirkan oleh gereja Tuhan. Dan ini nanti orang banyak, saudaraku. Kalau dahulu itu yang lahir Tuhan Yesus, saudaraku, melalui Maria. Ini kelahiran personal. Kesaksian hidup Yesus itu merupakan roh nubuat. Di akhir zaman, ini gereja ini akan melahirkan orang-orang yang memiliki karakter sempurna. Saudaraku, orang-orang yang lahir bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan juga, tapi orang-orang yang lahir karena bentukan firman Tuhan, yang lahir karena bentukan didikan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, yang disebut bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16 itu, saudaraku. Jadi lewat didikan hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, di akhir zaman jemaat itu diharapkan menjadi jemaat yang sempurna, berkarakter pangeran. Ya, jadi saya ulang, jadi sudah menjadi satu ketetapan bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa anak laki-laki ini yang akan menghancurkan kepala ular. Apabila Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini sudah digenapi, terjadi, gereja sudah berhasil melahirkan orang-orang yang berkarakter anak laki-laki, orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, maka ia, saudaraku, yang akan menghancurkan kepala ular. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Ini nubuatannya. Kalau sejak dahulu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kalau sampai ini terjadi, saudaraku, maka kepala ular itu akan diremukkan, saudaraku. Maka iblis itu enggak suka benar dengan lahirnya anak laki-laki ini, dengan pengajaran kesempurnaan ini, saudaraku. Kejadian pasal 3, 14, 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Nah, ular langsung dimarahi sama Tuhan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, jadi keturunan dari wanita ini, keturunan dari Hawa kalau dahulu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman tuh nanti keturunan dari wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini, saudaraku, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki
orang-orang yang berkarakter pangeran, keturunan wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini nanti yang akan meremukkan kepala ular. Maka iblis itu betul-betul tidak suka dengan pengajaran kesempurnaan, saudaraku, dengan terbukanya rahasia kitab Wahyu. Maka saya itu berpesan kepada tim yang ada dalam kegerakan kitab Wahyu, hati-hati kamu berada dimanapun, kamu sedang di jalan, kamu sedang melakukan aktivitas apa saja, hati-hati. Kamu sedang makan, minum apa saja, hati-hati. Karena kita sedang mengemban misi besar dari Tuhan. Iblis sangat tidak suka. Saya pesan dimanapun, saudaraku, tim saya sedang berada itu harus hati-hati. Karena iblis mengincar dari berbagai macam sisi. Saudara, jadi iblis itu tidak suka kalau pengajaran kesempurnaan ini disampaikan. Saudaraku, kemudian dinubuatkan juga dalam Yesaya pasal 27 ayat 1, itu di akhir zaman itu ketika anak laki-laki yang dari mulutnya keluar pedang, ini kalau saya sebut ini seperti Henokh, seperti Musa, seperti Elia, seperti Tuhan Yesus, artinya saudaraku, orang-orang yang dari mulutnya itu bisa mengeluarkan pembukaan rahasia firman, itu sangat dibenci oleh iblis. Saudaraku, kita akan membaca Yesaya pasal 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras besar dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Amin. Saudaraku, dari anak laki-laki yang dari mulutnya keluar firman, keluar kebenaran, keluar pembukaan rahasia firman. Saudaraku, ini dahsyat sekali. Nanti yang akan melakukan penghukuman, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika jemaat yang berkarakter sang pangeran atau pewaris tahta surga ini berhasil dilahirkan, gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi yang melahirkan itu nanti gereja Tuhan di akhir zaman, jemaat yang berkarakter sang pangeran. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu jemaat yang berkarakter sang pangeran, jemaat yang berkarakter pewaris, jemaat yang memiliki tingkat rohani ruang Maha Kudus. Itu karakter sang pangeran, itu karakter pewaris tahta surga. Maka dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian tiba-tiba anaknya itu harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, karena anak laki-laki ini adalah pewaris. Saudaraku, pewaris dari tahta Allah. Saudaraku, dan iblis sangat tidak suka dengan pengajaran ini, saudaraku. Saudara, jadi ketika jemaat yang berkarakter sang pangeran ini berhasil dilahirkan gereja di akhir zaman, maka waktu untuk iblis sudah habis dan tiba masa penghakiman. Jadi kalau Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima ini sudah digenapi, itu waktu untuk iblis berkelana di bumi, naik turun surga bumi, waktu untuk iblis mencobai manusia, itu sudah berakhir, karena iblis akan diremukkan kepalanya oleh keturunan wanita itu yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 14 tadi, ayat 14 dan 15 tadi. Saudaraku, ketika anak laki-laki ini lahir, maka kiprah iblis itu akan diakhiri. Masa yang diizinkan oleh Tuhan untuk iblis itu berkelana, iblis itu menggoda manusia, iblis merajalela di bumi ini, saudaraku, akan segera diakhiri dengan lahirnya anak laki-laki ini. Maka anak laki-laki ini betul-betul luar biasa dahsyat. Jemaat-jemaat yang memiliki karakter sang pangeran, tingkat rohaninya mencapai level rohani ruang Maha Kudus.
Dan ini badannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau 2000 tahun yang lalu itu kepala gereja yang lahir Tuhan Yesus. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini badannya Tuhan sendiri. Makanya karakternya juga karakter Sang Pangeran, karakter Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika jemaat yang berkarakter Sang Pangeran, Wahyu pasal 12 ayat 5 ini lahir dan berhasil dilahirkan gereja di akhir zaman, maka waktu untuk iblis merajalela habis dan tibalah masa penghakiman untuk iblis. Iblis kemudian nanti akan ditangkap, dicampakkan ke jurang maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau anak laki-laki ini lahir, saudaraku, jemaat yang berkarakter sempurna, berkarakter pewaris, berkarakter pangeran, jemaat yang mencapai rohani ruang Maha Kudus, sudah berhasil dilahirkan gereja di akhir zaman, maka waktu untuk iblis sudah habis. Maka iblis itu sangat tidak suka dan sangat marah. Saudaraku, itulah sebabnya yang pertama, saudaraku, kita bisa ambil satu kesimpulan, dan ini satu yang pasti, saudaraku. Yang pertama, bahwa anak laki-laki itu yang menjadi prioritas pertama diselamatkan oleh Tuhan. Di akhir zaman, di Wahyu pasal 12 itu secara umum terkena Shekinah Glory, tetapi secara per ayat, saudaraku, itu menunjukkan bait suci secara utuh dari ruang Maha Kudus sampai pelataran, saudaraku. Kemudian orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu menjadi prioritas pertama yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang berkarakter anak laki-laki, berkarakter pangeran tadi, orang-orang yang dikembleng, ditempa, dididik secara luar biasa sampai rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Inilah karakter anak laki-laki, dan inilah, saudaraku, yang menjadi prioritas pertama diselamatkan Tuhan. Jadi yang pertama diselamatkan anak laki-laki, bukan perempuan. Saudara, kalau perempuannya nanti lari, itu prioritas kedua. Yang pertama diselamatkan oleh Tuhan itu anak laki-laki, karena dia mewarisi karakter Musa, dia juga memiliki karakter Tuhan Yesus. Saudaraku, memiliki karakter pangeran, artinya pewaris tahta surga, makanya sangat dibenci oleh kuasa kegelapan. Kemudian yang kedua, saudaraku, bahwa anak laki-laki itu sekaligus juga adalah sasaran utama dari si iblis naga tua. Iblis naga tua itu, saudaraku, sebetulnya yang diincar, yang mau ditelan, yang mau dibinasakan itu adalah anak laki-laki ini. Orang-orang yang nanti mencapai karakter rohani ruang Maha Kudus, yang mencapai karakter rohani Sang Pangeran, inilah yang nanti menjadi sasaran utama dari ngamuknya iblis di akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga itu, saudaraku, iblis pertamanya berdiri di depan wanita itu untuk menelan anaknya. Tujuannya itu pertamanya, dia nggak share untuk ngejar wanitanya, itu nggak share, saudaraku. Yang mau ditelan itu anaknya, karena yang berbahaya ini anaknya, yang akan meremukkan kepala iblis itu anak dari wanita itu. Oleh karena itu yang paling berbahaya itu anaknya itu. Makanya oleh iblis diancam. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, iblis berdiri di depan wanita itu untuk menelan anaknya segera sesudah ia melahirkan, saudaraku. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kesimpulannya, anak laki-laki itu jelas level rohaninya sangat tinggi, saudaraku. Anak laki-laki di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu jelas level rohaninya sangat tinggi, karena pertama dia diselamatkan oleh Tuhan, karena dia juga prioritas utama yang dikejar, sasaran utama dari si iblis naga tua. Maka sudah kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa anak laki-laki itu jelas
level rohaninya sangat tinggi. Dia mencerminkan Musa, dia mencerminkan Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau dulu Musa itu dilahirkan oleh Yokebed, dan saudaraku, kemudian saudaraku, Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Saudaraku, ini tanpa mengesampingkan atau tanpa meragukan level rohani dari baik Yokebed maupun Maria, tetapi jelas yang dilahirkan oleh mereka itu rohaninya lebih tinggi. Musa, saudaraku, Tuhan Yesus itu yang dilahirkan. Nah, ini kaitannya dengan Wahyu pasal 12. Wanita yang melahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku, dengan anak laki-laki yang dilahirkan tuh, saudaraku, gambarannya seperti itu. Seperti Yokebed yang melahirkan Musa, seperti Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Jadi, anak laki-laki ini jelas level rohaninya sangat tinggi. Dia mencapai ruang Maha Kudus, makanya langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dalam susunan tabernakel posisi anak laki-laki ini berada pada ruang Maha Kudus. Nah, sesudah itu baru kemudian wanita itu sendiri diungsikan. Ini ruang kudus. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu tertinggal, itu Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, atau Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, anak laki-laki yang lahir di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 itu juga memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Saudaraku, ini perhatikan baik-baik. Anak laki-laki, orang-orang yang terlahir di akhir zaman, yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu juga memiliki karakter sama seperti Yesus, yaitu bukan anak-anak yang lahir oleh hubungan intim laki-laki dan perempuan, bukan anak yang lahir dari sperma dan ovum, bukan anak hasil pertemuan antara sperma dan ovum, tetapi anak-anak rohani yang dilahirkan gereja Tuhan, anak-anak yang lahir dari roh, anak-anak yang dididik oleh hamba-hamba Tuhan sedemikian rupa. Dan hamba-hamba Tuhan yang mendidik itu tentunya adalah mereka yang memiliki karakter bintang, memiliki sifat bintang. Yang bisa mendidik jemaat sampai memiliki karakter sedemikian adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter bintang, memiliki sifat bintang. Sudah saya terangkan kemarin sifat bintang itu seperti apa. Saudaraku, dan rupanya hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang besar juga sudah mulai mengerti bahwa mereka adalah bintang-bintang. Saudaraku, yang harus mendidik, membawa jemaatnya itu sempurna, menanggalkan dosa-dosa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan jemaat-jemaat yang sempurna. Saudaraku, jadi anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu juga memiliki karakter Tuhan Yesus. Mereka bukan anak-anak yang lahir oleh hubungan intim laki-laki dan perempuan, bukan anak yang lahir dari pertemuan antara sperma dan ovum, tetapi anak-anak rohani yang dilahirkan gereja Tuhan, orang-orang yang dididik, orang-orang yang ditempa, orang-orang yang digembleng oleh firman dan roh, orang-orang yang lahir dari roh. Tuhan katakan seperti itu kepada Nikodemus. Saudaraku, pernah suatu ketika Tuhan menegur keras Nikodemus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya akan sampaikan mengenai jatuhnya iblis atau remuknya kepala iblis. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15 tadi dikatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Saudaraku, ini kapan terjadinya, saudaraku? Ketika kepalanya iblis itu nanti remuk, saudaraku.
Ini rahasia dasar, saudaraku. Kalau anak laki-laki ini lahir, maka kepala ular naga itu akan remuk. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 7 dan selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Ini remuknya kepala iblis itu di sini. Kiprah iblis yang merajalela dari zaman Adam dan Hawa itu nanti akan hancurnya, akan berhentinya di sini ketika anak laki-laki itu dilahirkan. Ketika orang-orang yang berkarakter pangeran, saudaraku, pewaris surga, pewaris tahta surga ini lahir, maka nanti saudara akan melihat bahwa kepala iblis itu akan diremukkan. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 7 dan selanjutnya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Waktunya sudah habis untuk iblis ketika anak laki-laki ini lahir. Ketika jemaat-jemaat sempurna ini lahir, waktu untuk iblis merajalela sudah habis, dihentikan. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang disebut ular tua. Dahulu waktu menggoda Hawa masih disebut sebagai si ular, ya saudaraku, ular saja, saudaraku. Tapi di kitab Wahyu ini disebut si ular tua, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ketika anak laki-laki ini lahir, jemaat-jemaat sempurna, jemaat-jemaat yang memiliki karakter pangeran ini lahir, saudaraku. Ini iblis dicampakkan dari surga. Surga dibersihkan, saudaraku. Dikatakan di sini timbul peperangan di surga, saudaraku. Auranos dalam bahasa, bisa langit, ini bisa dikatakan sebagai langit, bisa dikatakan sebagai surga, saudaraku. Iblis dicampakkan dari surga sehingga dia dilemparkan ke bawah, dilemparkan jatuh berdebam. Dan nanti, saudaraku, kalau sudah melihat di Wahyu pasal 13, akibat jatuhnya iblis ini, salah satu kepalanya seperti luka yang membahayakan hidupnya. Namun luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Wahyu pasal 13 itu nanti kita akan baca, saudaraku. Jadi itu remuknya kepala iblis, saudaraku, yang dahulu dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Saudara, kita akan baca dulu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Jadi dengan lahirnya anak laki-laki, jemaat yang berkarakter pangeran, yang sempurna, ini waktu untuk iblis sudah habis. Kemudian iblis dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi iblis. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, sesuai dengan apa yang dijanjikan, yang difirmankan Tuhan dalam kitab Kejadian tadi, bahwa benih perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, bahwa waktu untuk iblis sudah sangat singkat. Maka iblis geram, iblis dilemparkan ke bumi, saudaraku. Kemudian dikatakan di sini, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Inilah penyebab nanti kemudian muncul di bumi itu masa kesukaran besar, Great Tribulation. Itu karena kemarahan iblis. Iblis sudah dibanting oleh kelahiran anak laki-laki tadi, saudaraku, dan kepalanya satu nyaris remuk, saudaraku. Wahyu pasal 13 nanti bisa saudara baca. Iblis itu dibanting di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 9 tadi, dilemparkan ke bumi, kepalanya tuh nyaris remuk, saudaraku, tetapi sembuh lagi. Kemudian jadilah di bumi itu masa antikris yang lamanya 3,5 tahun, saudaraku. Jadi ini rahasia dari kitab Kejadian tadi, saudaraku, bahwa keturunanmu akan meremukkan
kepalanya. Saudara yang ahli di dalam penerjemahan bahasa bahwa keturunanmu itu nanti ternyata menunjuk gender laki-laki ya saudaraku, selidik di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya bukan ahli dalam bidang bahasa saudaraku, makanya ini tugas saudara untuk menyelidik, tapi saya yakin ini akan merujuk kepada lahirnya anak laki-laki di akhir zaman yang disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara, kita akan melihat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar, nah saudaraku, jadi ketika dilemparkan dari langit, dari Auranos, dilemparkan dari surga, itu iblis itu jatuh berdebam, sempat digambarkan enggak sadar. Kemudian di Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 12 ayat 13 ini ditulis, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Amin. Saudara, kalau saudara membaca di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, kemudian perempuan itu lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Saudaraku, ini masih di bumi. Saudaraku, jadi pengungsian itu di bumi. Saudara, saya baca lagi ya, saudara simak baik-baik. Yang diungsikan itu masih di bumi, di satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Itu di bumi. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Nah, iblis sudah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Nah, perempuan itu masih di bumi. Saudaraku, tidak di Harpaso, perempuan itu tidak diangkat, tapi masih di bumi, tetapi diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari atau 3,5 masa. Saudaraku, dan saya pernah melihat dalam satu penglihatan, tempat itu merupakan satu taman padang pengungsian yang begitu indah. Saya melihat bunga-bunga tulip banyak di sana, kemudian taman yang begitu indah, taman padang pengungsian. Kalau dalam bahasa kitab Wahyu itu disebut sebagai eremos, padang-padang yang sunyi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-14, jadi perempuan tadi masih di bumi ya saudaraku. Kalau yang anak laki-lakinya sudah dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya sudah Harpaso, tapi perempuan itu masih di bumi untuk diungsikan. Ayat yang ke-14 saya bacakan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, jadi perempuan itu, saudaraku, jadi saya terangkan ya supaya saudara itu jelas. Gereja di akhir zaman itu Wahyu pasal yang ke-12 ayat ke-1 dan ke-2. Itu dari badannya itu akan melahirkan 3 perkara. Yang dilahirkan yang pertama itu adalah orang-orang yang sempurna, yang berkarakter pangeran tadi. Itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Ini dari badan wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian dia sendiri diungsikan ke eremos, ke padang gurun selama 1260 hari. Kemudian dari dirinya itu juga lahir keturunan yang lain, itu kanak-kanak rohani. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 itu juga ada susunan tabernakelnya, yang ruang Maha Kudus, yang ruang kudus, dan yang pelataran. Yang ruang Maha Kudus itu yang kanak-kanak, yang anak yang dilahirkan, yang berkarakter pangeran tadi. Saudara, kemudian yang ruang kudus itu dia sendiri. Saudara, kemudian saudaraku yang kanak-kanak rohani itu keturunan yang lain. Artinya itu juga keturunan dari wanita itu. Jadi dari badan wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu melahirkan 3 perkara. Saudaraku, dari
badannya wanita itu melahirkan 3 perkara, yaitu anak yang harpazo, kemudian dia sendiri, kemudian saudaraku anak-anak benih-benih lain yang tertinggal. Saudaraku, ayat 14 dari Wahyu pasal 12, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Petoma ini terbang, ini bahasanya, di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi ada jeda waktu ya untuk mencapai kesempurnaan. Kalau yang harpazo itu di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima sudah langsung sempurna, itu dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya. Kemudian wanita itu sendiri, saudaraku, ini nanti juga akan sempurna, tapi menunggu waktu selama 1260 hari, selama 3,5 tahun. Dan ketika Wahyu 19 digenapi, nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, wanita ini pun sempurna. Kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan menyaksikan sekarang remuknya kepala ular sesuai dengan nubuatan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ini adalah di Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga. Kita akan lihat Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Amin. Saudaraku, ini remuknya kepala ular. Jadi kalau membunuh ular itu, saudaraku, itu tidak sekali pukul dia mati. Saudaraku, saudara pernah membunuh ular? Meskipun kepala dipukul sekali itu enggak langsung mati ular itu, saudaraku, kuat. Apalagi naga tua. Saudara, ini salah satu dari kepalanya itu sudah mulai remuk oleh kelahiran anak laki-laki tadi. Kemudian terjadi peperangan di surga. Kepala dari iblis ini remuk, saudaraku, dicampakkan ke bumi. Saya baca lagi. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ini nubuatan dari apa yang ditetapkan Tuhan dalam Kejadian pasal 15 pasal 3 ayat 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, ketika anak-anak yang berkarakter pangeran, anak-anak yang berkarakter saudaraku, pewaris surga ini dilahirkan oleh gereja di akhir zaman, maka saat yang menakutkan bagi iblis ini sudah terjadi. Iblis kemudian dilemparkan ke bawah. Salah satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Seperti saya katakan tadi, kalau sudah membunuh ular itu, memukul kepalanya sekali itu enggak langsung mati ular itu, saudaraku. Nah, oleh karena itu setelah Wahyu pasal yang ke-13, selanjutnya itu masa antikris, kemudian diluncurkan 7 cawan murka Allah. Saudara, dipukul lagi dengan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, baru nanti iblis ditangkap, dikalahkan di Wahyu pasal 19 oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, ditangkap. Saudaraku. Nah, saudaraku, jadi yang akan menghancurkan iblis dan menghentikan masa kerja iblis di bumi ini adalah anak laki-laki. Jadi yang menghancurkan, yang mengalahkan iblis naga tua itu bukan Hawa, saudaraku. Bukan. Yang akan menghancurkan ular itu bukan Hawa, tapi keturunannya. Yang memiliki kuasa dahsyat untuk memerangi pekerjaan iblis di zaman Musa itu bukan Yokebed, tetapi Musa. Saudaraku, pahami ini. Yang memiliki kuasa dahsyat untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan umatnya, saudaraku, untuk meremukkan kepala ular. Ini Tuhan Yesus, bukan Maria.
Perhatikan baik-baik ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus dan jemaat-jemaat akhir zaman yang berkarakter anak laki-laki ini merupakan satu kesatuan yang nanti akan datang di akhir zaman, yang disebut dalam surat Yudas sebagai Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudara, jadi kiranya Tuhan memberkati saudara, saudara dididik, ditempa semakin suci, semakin mengkuduskan diri untuk menyambut kegenapan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ini pengajaran yang dalam ya, yang nanti ini pasti yang bisa menangkap adalah orang-orang yang mencintai pengajaran firman Tuhan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.